Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Ketemu lagi dengan Ibu Putri di Matematika Peminatan untuk kelas 12 Matematika dan IPA. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran materi baru, pembahasan baru, kompetensi dasar baru. Di pembelajaran pertama di kompetensi baru ini, kita akan belajar mengenai distribusi normal. Sebelumnya, Ibu ingatkan untuk kalian mengisi presensi terlebih dahulu karena presensi itu ada tenggat waktunya ya, jangan sampai melewati tenggat waktu karena itu akan mempengaruhi pada nilai sikap kalian nanti. Setelah kalian mengisi presensi, silahkan kalian mendownload bahan ajar dan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom dan buka bahan ajarnya sambil kalian menonton video pembelajaran kali ini sambil kita membahas materinya supaya kalian juga nanti paham gitu apa yang ada diisi, apa isi yang ada pada bahan ajar, dan nanti juga akan memudahkan kalian untuk mengisi LKPD. Kompetensi dasarnya 3.6 menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal. 4.6-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Untuk indikator pencapaian kompetensi, kalian bisa lihat di sini ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian penuhi untuk pertemuan pertama ini, yaitu menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal, menentukan peluang variabel acak Z normal 0,1 dengan menggunakan tabel Z, dan menentukan peluang variabel acak X, N, mu, Lo dengan menggunakan rumus transformasi Z. Oke, nah pembahasan materi itu mencakup 1. Distribusi peluang variabel acak kontinu, 2. Distribusi kumulatif peluang variabel acak kontinu, dan 3. Fungsi peluang variabel data berdistribusi normal. Yang keempat, menentukan peluang variabel acak Z, N 0,1, menentukan peluang variabel acak X, N, mu, To. Ini di pertemuan pertama, dan uji hipotesis nanti untuk pertemuan yang kedua. Seperti biasa, untuk penilaian sendiri dilihat dari penugasan yang Ibu berikan, serta diskusi ya yang kalian lakukan yang ada di bahan ajar dan penugasan yang ada di LKPD. 3 aspek, sama seperti yang di KD sebelumnya, distribusi binomial. 3 aspek yang akan Ibu nilai itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dilihat dari benar atau ketepatan jawaban, keterampilan dilihat dari struktur dan kerapihan pengerjaan kalian, serta sikap dilihat dari terlambat, tidak terlambat, atau tidak mengumpulkan tugas. Jadi mohon diperhatikan ya untuk penilaian, jangan sampai merugikan kalian. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Langsung ke materi. Iya benar. Nah, simak permasalahan berikut. Permasalahan 1, ada permasalahan 2. Seorang peserta yang permasalahan 1, silahkan kalian baca. Seorang peserta didik menghadapi uji kompetensi sebanyak 10 pertanyaan pilihan berganda A, B, C, D, dan E. Dan setiap pertanyaan memiliki 1 jawaban benar. Peserta didik tersebut dinyatakan lulus jika menjawab benar minimal 8 soal. Jika X banyak soal yang dijawab benar, peluang peserta didik tersebut dinyatakan lulus adalah. Dan permasalahan kedua, 100 peserta didik yang terdiri dari 12 MIPA 4-6 di suatu SMA telah mengikuti uji kompetensi. Peserta didik dinyatakan lulus jika memperoleh skor lebih dari sama dengan 80. Dari data diperoleh, rata-rata nilai uji kompetensi adalah 70 dan simpangan baku 10. Berapa banyak peserta didik yang lulus dari uji kompetensi? Nah, pertanyaannya, yang mana yang termasuk ke dalam permasalahan data berdistribusi normal? Nah, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, adakan ya WhatsApp grupnya. Yang mana sih menurut kalian permasalahan 1 atau 2 sih yang berdistribusi normal, atau keduanya atau tidak keduanya? Pertama kita akan membahas dulu mengenai distribusi peluang variabel acak kontinu. Nah, gambar grafiknya seperti ini, di mana peluang variabel acak kontinu pada interval A sampai B diwakili oleh daerah yang diarsir pada gambar. Misalkan fx merupakan fungsi peluang variabel acak kontinu X. Nah, fungsi fx memiliki sifat-sifat berikut. Pertama, fx itu memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1 untuk setiap x-nya.
antara 0 sampai 1. Lalu luas daerah di bawah kurva fx tuh sama dengan 1. Jadi luas daerah ini tuh hasilnya akan sama dengan 1. Peluang parabel acak x pada interval a x antara a sampai b sama dengan luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi oleh garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Jadi peluang parabel acak x ini sama dengan luasnya yang di bawah kurva yang dibatasi oleh a dan b. Nah, peluang parabel acak x pada interval x dari A sampai B dinyatakan dengan P x antara A sampai B sama dengan integral A sampai B fx dx. Jadi fungsinya fungsi apapun. Nah, fungsi kontinu tentunya ya. Nah, sekarang distribusi peluang sekarang pada fungsi peluang kontinu itu berlaku ketika ditanya peluang dari X kurang dari sama dengan A itu sama dengan ketika peluang X kurang dari A. Berbeda dengan diskrit, antara kedua ini tuh pasti nilainya akan berbeda. Karena ini kontinu, jadi antara PX kurang dari sama dengan A itu akan sama dengan PX kurang dari A. Lalu PX lebih besar sama dengan A akan sama dengan PX lebih besar dari B. B maksudnya ya. Lalu ketika PX antara A sampai B PX lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan dari B akan sama dengan X lebih besar sama dengan A kurang dari B, atau X lebih besar dari A kurang dari sama dengan B, atau X lebih besar dari A kurang dari B. Nah, distribusi kumulatif peluang variabel acak kontinu. Kalau tadi kan distribusi peluang variabel acaknya aja. Nah, sekarang ada kumulatifnya. Misalkan X adalah variabel acak kontinu dan fx yang terdefinisi pada interval X lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B merupakan fungsi peluang variabel acak X, maka fungsi distribusi peluang kumulatif dari variabel acak X didefinisikan sebagai berikut. F besar X sama dengan peluang kumulatifnya itu X kurang dari sama dengan X. Jadi dari A sampai ke X. Sampai nilai X-nya itu nilai maksimumnya. FK dx. Nah, fungsi variabel acak X, N, nah itu dibaca data X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku to. Didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan P, X sama dengan X, 1 per to akar 2V dikali E pangkat negatif 1 per 2 dikali X dikurangi rata-rata persimpangan baku dikuadratkan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih bentuk dari grafik fungsi peluang variabel data berdistribusi normal itu, kita akan coba melihat bentuk grafiknya dengan bantuan GeoGebra. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, tadi kita sudah melihat ya bentuk dari grafik yaitu seperti apa. Ternyata bentuknya kurva dan bentuknya itu kontinu. Kalau misalnya kontinu berarti karakteristiknya atau sifat-sifatnya juga akan sama dengan karakteristik dari peluang dari variabel acak kontinu yang sebelumnya. Nah, tadi bentuk grafiknya seperti ini ya, dimana si puncaknya ini tuh akan mengikuti mu-nya. Kalau mu-nya 5, dia akan di 5, X-nya sama dengan 5. Sekarang kita akan coba merepresentasikan bagaimana bentuk dari fungsi peluang tersebut. Kita akan menggunakan bantuan GeoGebra untuk melihat seperti apa sih bentuk kurvanya. Nah, kita copy paste rumusnya. Nah, grid slider. Nah, di sini kita akan buat parameternya. Parameternya kan tadi ada to sama mu. Jadi harus ada. Nah, untuk di GeoGebra sendiri cuman bisa sampai negatif 5 sampai 5. Nah, ternyata bentuknya seperti ini. Kurva distribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku to. Nah, kalau dilihat dari gambar, ini rata-ratanya itu sama dengan 1 dan to-nya 1. Karena ini posisi mu-nya sama dengan 1, mu-nya yang ini, mu sama dengan 1 dan to-nya sama dengan 1, bentuknya seperti ini. Coba kalau misalnya kita geser,
Oke. Nah, kalau misalnya kita geser simpangan bakunya, coba dilihat grafiknya, akan semakin landai ya, semakin pendek, semakin panjang ke kiri dan ke kanan, tapi semakin pendek gitu terhadap sumbu Y-nya, makin lebar kalau simpangan bakunya makin besar. Nah, makin gak kelihatan, makin jauh banget ya jaraknya. Ini kalau negatif dia jadi ke bawah. Nah, kalau semakin kecil dia semakin tinggi. Ops, jangan melewati negatif. Di atas negatif. Nah, dia semakin tinggi. Geser. Nah, makin ke bawah. Nah, coba bagaimana kalau kita pengaruh geser-geser yang rata-ratanya? Apa yang berpengaruh? Dia akan bergeser doang. Nah, ini disebut dengan kurva dari fungsi peluang variabel data berdistribusi normal. Kurva distribusi normal itu memiliki standarnya atau kurva bakunya. Nah, bakunya itu ketika to-nya 1 dan mu-nya 0. Ya, anggap aja udah 0 ya. Simpangan bakunya anggap aja udah 1. Nah, kalau misalnya 0, itu dia akan tepat di sini puncaknya. Dan simpangan bakunya 1 itu berarti akan 1, 1, 1 gitu perbedaannya itu antara pembagian daerahnya tuh. Nah, seperti ini. Kita akan melihat bener gak nih di bawah kurva distribusi normal itu luas daerahnya tuh sama dengan 1. Nah, tadi itu kan di sebelumnya batasannya PX-nya itu lebih besar dari negatif 5 dan kurang dari 5. Nah, kita substitusikan. Ini itu di negatif 5 sampai 5. Seperti itu. Hasilnya sama dengan 1 ya. Bentuk grafiknya seperti ini. Nah, fungsi peluang variabel acak normal bergantung pada nilai rata-rata mu dan simpangan baku to. Variabel acak X yang memiliki peluang berdistribusi normal dilambangkan dengan X normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku to. Dibaca X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku to. Nah, dari grafik fungsi di samping dan tadi kita sudah coba menggunakan GeoGebra ya, ternyata ini variabelnya kontinu. Variabel acaknya kontinu berarti karakteristiknya juga nggak akan beda jauh dengan variabel data kontinu yang sebelumnya. Nah, dari grafik fungsi di samping diperoleh sifat dari distribusi normal sebagai berikut. Dia disusun dari variabel kontinu. Lalu kurvanya selalu di atas sumbu X, simetri terhadap garis X, sama dengan mu. Kurva distribusi normal mempunyai satu puncak. Cuma satu puncak kan? Nah, nilai min dan median terletak pada satu titik. Jadi, nilai rata-rata dan mediannya atau nilai tengahnya itu ada di satu titik. Rata-rata sama dengan nilai tengah. Terus luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Luas daerah di bawah kurvanya sama dengan 1. Tadi udah ditunjukkan ya di GeoGebra dan ini sama dengan karakteristik di peluang variabel kontinu. Lalu, peluang variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku to pada interval X lebih besar dari A kurang dari B sama dengan luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, berarti karena peluang variabel acaknya itu sama dengan luas daerah di bawah kurva juga. Oke, itu karakteristiknya. Sekarang kita akan mencoba untuk menentukan peluang variabel acak Z N 0,1. Jadi itu Z berdistribusi normal dengan
rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1. Ini tuh sama dengan data dengan X berdistribusi normal 0,1 atau itu tuh distribusi normal baku atau standar. Karena mu-nya atau rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1. Nah, karena dia standar, jadi ketika mu 0 dari negatif hingga sampai mu 0 itu luasnya atau peluangnya itu akan sama dengan 0,5 dibagi 2 kan ya. Nah, ini juga sama, yang sebelah kirinya, kanannya maksud saya, dari mu sama dengan 0 sampai positif hingga itu sama 0,5. Nah, peluang variabel acak Z 0,1 Z normal 0,1 dengan luas daerah di bawah kurva normal baku. Kurva normal baku itu N 0,1 simetris terhadap garis Z sama dengan 0 adalah sama, yaitu sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh, nah, seperti yang tadi saya sebutkan, jadi si PZ kurang dari 0 itu kan dari sini sampai ke sini ya, kurang dari 0 tuh sampai negatif hingga akan sama dengan 0,5, dan PZ ini harus lebih besar dari 0, dia akan dari sini dari 0 sampai ke positif hingga, hasilnya juga akan 0,5. Nah, peluang variabel acak Z N 0,1 pada interval Z lebih besar dari A kurang dari B dinyatakan dengan PZ lebih besar dari A kurang dari B sama dengan ini 1/(2pi) integral A sampai B E pangkat negatif setengah X kuadrat DZ. Nah, namun karena tadi dari karakteristiknya ya, sesuai dengan berdasarkan karakteristik distribusi kontinu, luas daerah di bawah kurva sama dengan 1, dan peluang variabel acak X berdistribusi normal rata-rata mu dan simpangan baku tau pada interval X lebih besar dari A kurang dari B sama dengan luas di bawah daerah kurva Fx yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, maka sehingga dalam menentukan peluang variabel acak Z, variabel acak Z normal rata-rata 0 dan simpangan baku 1, kita tidak perlu menghitungnya dengan rumus integral. Peluang variabel acak Z normal 0,1 dapat kita tentukan dengan menggunakan bantuan tabel distribusi Z. Tabel distribusi Z mewakili luas di bawah kurva atau peluang variabel acak Z normal 0,1. Jadi kita nggak perlu menghitungnya menggunakan integral. Kita hanya cukup melihat pada tabel distribusi Z saja. Nah, cara membaca tabel Z sebagai berikut. Contoh, misalkan akan dicari nilai PZ kurang dari 1,13. Daerah yang diarsir berikut menggambarkan luas daerah yang di bawah kurva normal baku pada Z kurang dari sama dengan 13. Nah, gambarnya berarti seperti ini. Di atas 0 kan, berarti kira-kira dia ada Z-nya di sini, di sebelah kanan. Yang ditanyakan berarti kita harus mencari luas dari negatif hingga sampai Z 1,13. Nah, kita akan coba lihat. Nah, seperti ini tabel distribusi Z. Tadi kan dimintanya Z kurang dari 1,13. Berarti, nah di sini ada apa nih? Kolom, dan ini baris ya. Nah, kolom ini yang pertama kali kita lihat, yang sebelah kanan ini, yang ini keduanya yang kita lihat, ini tuh digit ketiga, digit kedua di belakang 0 maksudnya. Nah, tadi kan 1,13 berarti sama dengan 1,1 ditambah 0,03. Ini totalnya 1,13 kan? Nah, yang ini. Jadi, kita lihat dari 1,1 yang sejajar dengan 1,1 dan di bawah 0,03 itu ada 0,8708. Nah, penyelesaian seperti ini. Kok dia duluan? Luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut dicari dengan cara berikut. Batas kiri interval Z-nya kan negatif hingga, dan batas kanannya Z sama dengan 1,13 sama dengan 1,1 ditambah 0,03. Perhatikan tabel distribusi normal baku pada lampiran. Tadi sudah kita perhatikan ya. Pilihlah bilangan 1,1 pada kolom paling kiri dan bilangan 0,03 pada baris paling atas.
Pertemuan antara baris 1,1 dengan kolom 0,03 adalah luas daerah yang diarsil. Nah, dari tabel tadi diperoleh luas daerah yang diarsil pada interval Z kurang dari 1,13 adalah 0,8708. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mencari peluang dari gambar di bawah ini? Peluang itu dari 0 sampai Z 1,13. Coba kalian sambil berdiskusi ya dengan kelompok kalian. Jadi sambil memperhatikan materi ini sambil didiskusikan dengan kelompok kalian. Dari 0 sampai 1,3. Gimana nih? Kepikiran gak idenya seperti apa? Oke. Nah, dari Z 1,13 berarti kan akan sama dengan luas dari sini sampai ke sini Z 1,13 dikurangi setengahnya dari kurva. Ini berapa luasnya tadi? 0,5 kan? Berarti hasil si Z 1,13 tuh dikurangi 0,5, hasilnya akan sama dengan ini. Nah, pengertiannya seperti ini. P, Z lebih besar dari 0 kurang dari 1,13. Tadi kita sudah mengetahui di karakteristik kumulatif kalau nggak salah ya. Sifatnya ada ketika P, Z lebih besar dari 0 dan kurang dari 1,13 itu akan sama dengan PZ kurang dari 1,13 dikurangi PZ kurang dari 0. Berarti kan PZ 1,13 itu dari sini sampai ke sini kita kurangi yang dari negatif hingga sampai 0. Jadi hasilnya akan antara 0 sampai 1,13. Nah, tadi kan kita sudah peroleh ya PZ kurang dari 1,13 itu 0,8708 sampai 0,8708 dikurangi PZ kurang dari 0 kan 0,5. Hasilnya itu 0,3708. Jadi luas daerah dari 0 sampai 1,13 ini 0,3708. Nah, dia kenapa muncul lagi? Terus gimana cara mencari luas daerah yang seperti ini? Kalau tadi kan enak ya, PZ kurang dari 0 atau PZ lebih besar dari 0 itu nilainya 0,5. Jadi kita nggak perlu menggunakan bantuan tabel Z, cukup satu doang tadi. Nah, kalau ini dari Z dari A sampai lebih besar dari 1,13 sampai kurang dari 1,23. Yang sebelumnya negatif 5 sampai 5 ya. Kita masukkan aja negatif 5 kepikiran sambil didiskusikan dengan teman kalian ya. Nah, berarti ini caranya sama dengan yang sebelumnya. Bedanya tadi kita udah tahu nilai kurang dari 0-nya berapa. Kalau ini kita dianggap belum tahu gitu. Kita harus cari di tabel Z juga. Aduh, saya mau bersin. Oke. Z 1. Nah, penyelesaian seperti ini. Berarti kan P, Z, OMG ini kebalik. Harusnya 1,13 sampai 1,23. Ini diralat ya. Z lebih besar dari 1,13 kurang dari 1,23. Sorry, ada typo. Berarti ini akan sama dengan PZ kurang dari 1,23 dikurang PZ kurang dari 1,13. PZ kurang dari 1,23 itu kan dari 1,23 sampai negatif hingga. Dikurangi yang 1,13 dikurang ini kan 1,13 sampai negatif hingga kan luasnya. Jadi hasilnya itu akan irisannya di sini. Bukan irisannya, apa ya? Sisanya gitu. Luasnya akan sisanya. Nah, kita lihat di tabel. Kita lihat tabelnya. Nah, di tabel kita akan mendapati 1,23 itu 0,8907 dan tadi P1,13 itu 0,8708. Berarti hasilnya 0,199. Nah, luas ini tuh 0,199. Nah, kita coba cek di tadi kan 1,13
1,33 itu ini, dan 1,23 berarti ini. Nah, berarti kan 0,8907 dikurangi yang atasnya ini 0,8708. Seperti itu. Nah, untuk yang ini, kasus ketiga, gimana kalau misalnya Z lebih besar dari 1,13? Nah, berarti caranya lebih mudah. Berarti kan ini di bawahnya itu 1 daerahnya, luas daerahnya 1. 1 kita kurangi dengan daerah dari negatif tak hingga sampai Z 1,13. Hasilnya akan sisanya di sini. Nah, penyelesaiannya PZ di atas 1,13 sama dengan 1 dikurangi PZ kurang dari typo lagi 1,13. Ini akan sama dengan 1 dikurangi 0,8708 sama dengan 0,1292. Jadi luasnya itu 0,1292. Nah, menentukan peluang variabel acak X normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku toh. Kalau tadi sudah baku, sudah standar ya, kita bisa melihat di tabel Z. Gimana kalau misalnya dia belum baku dan belum standar? Jadi si rata-ratanya itu enggak 0, simpangan bakunya enggak 1. Gimana dong cara nyarinya? Apa harus pakai integral? Nah, untuk memudahkannya kita enggak perlu pakai integral juga. Cukup menggunakan rumus transformasi Z. Jadi kita buat si X normal mu, to ini ke normal baku. Jadi Zn 0,1. Nah, luas kurva karena sama aja gitu, luas kurvanya kan sama ya, di bawah itu tetap 1 gitu. Karena karakteristiknya semuanya pasti sama. Nah, kita akan menggunakan rumus berikut. Z sama dengan X dikurangi rata-rata per simpangan bakunya. Nah, jika variabel acak X normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku toh, maka Px kurang dari X itu akan sama dengan peluang dari Z. Nah, si X-nya ini yang kecil kita substitusikan dengan Z. X dikurangi rata-rata per to. Atau peluang dari X lebih besar dari A kurang dari B itu sama dengan peluang dari Z kurang dari A dikurangi mu per to lebih besar, Z lebih besar dari B dikurangi mu per to. Nah, kita masuk ke contoh. Perhatikan permasalahan berikut. 100 peserta didik yang terdiri dari 12 MIPA 4 sampai 6 di suatu SMA telah mengikuti uji kompetensi. Peserta didik dinyatakan lulus jika memperoleh skor lebih dari sama dengan 80. Dari data diperoleh rata-rata nilai uji kompetensi adalah 70 dan simpangan baku 10. Jika data tersebut berdistribusi normal, tentukan peluang peserta didik memperoleh nilai di bawah 80, peluang peserta didik memperoleh nilai 60 sampai 80, peluang peserta didik memperoleh nilai di atas 80, dan berapa banyak peserta didik yang lulus dari uji kompetensi. Nah, dari permasalahan ini kita temukan bahwa rata-ratanya 70, simpan bakunya 10, dan dia normal, tapi belum baku. Berarti kita tulis, nah, di sana diketahui ya, N-nya 100, berarti kita tulis X berdistribusi normal dengan rata-rata 70 dan simpangan baku 10. Nah, ditanya peluang peserta didik memperoleh nilai di bawah 80. Karena ini belum baku, kita ubah dulu ke Z. Jadi, kan berarti ditanyakan Px kurang dari 80 kan. Kita ubah transformasikan ke Z. Pz X dikurangi mu per to. X-nya itu 80, substitusikan rata-ratanya 70, simpan bakunya 10. Berarti Pz kurang dari 1. PZ kurang dari 1 di tabel itu sama dengan 0,8413. Kalian perhatikan tabel distribusi yang sudah saya share ya. Hasilnya akan sama dengan 0,8413. Lalu peluang peserta didik memperoleh nilai 60 sampai 80. Berarti ditulis seperti ini, X lebih besar dari 60, X kurang dari 80. Kita transformasikan ke Z. X-nya yang ini 60 dikurang 70 per 10. Yang ini 80 dikurang 70 per 10. Berarti ditanyakan peluang Z Z lebih besar dari negatif 1 kurang dari 1. Nah, di tabel distribusi kita akan berarti ini kan sama dengan PZ kurang dari 1 dikurangi
PZ kurang dari negatif 1. Hasilnya akan 0,8413 dikurang 0,4602. Perhatikan tabel distribusi Z-nya ya. Nah, akan sama dengan 0,3811. Jadi peluang peserta didik memperoleh nilai antara 60 sampai 80 itu 0,3811 0,3811 dan peluang peserta didik memperoleh nilai di bawah 80 itu 0,8413. Yang C peluang peserta didik memperoleh nilai di atas 80 adalah berarti PX lebih besar dari 80. Seperti biasa transformasikan ke Z. Z-nya tadi 1 kan ya, yang 80 tuh. Nah, karena lebih besar dari 1, ini kan lebih besar ya, berarti akan sama dengan 1 kita kurangi dengan PZ kurang dari 1, sama dengan 1 dikurangi, tadi hasilnya 0,8413, sama dengan 0,1587. Jadi peluang peserta didik memperoleh nilai di atas 80 adalah 0,1587. Nah, yang terakhir, berapa banyak peserta didik yang lulus dari uji kompetensi? Nah, presentasi peserta didik yang memperoleh nilai di atas 80 itu 15,87. Nih, kan tadi di soal peserta itu lulus jika memperoleh nilai di atas 80 atau kurang di atas atau sama dengan 80. Nah, berarti akan sama dengan ini. Ketika peluang peserta didik memperoleh nilai di atas 80. Kalau kita ubah ke bentuk presentasi, kita kalian 100 ya. Jadi presentasinya 15,87. Karena N-nya 100, berarti sehingga banyaknya siswa yang lulus dari uji kompetensi adalah 100 dikali 15,87%. Sama dengan 15 orang. Ini dibulatkan ya. 16 tuh. Kalian pasti nanti akan nemunya koma. Nah, kalian dibulatkan aja ketika menemukan koma, oke? Nah, sekian materi pertemuan pertama ini. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya ya. Jadi materi untuk minggu depan kita akan membahas mengenai uji hipotesis. Pertama, kita akan menguji hipotesis data berdistribusi normal dengan uji Z atau uji T dan membuat kesimpulan dari hasil uji hipotesis dengan uji Z atau uji T. Oke. Nah, sekarang silahkan kerjakan LKPD-nya dan kumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan pada Google Classroom. Jangan sampai terlambat lagi. Jangan sampai itu, karena keterlambatan akan merugikan kalian ya. Ada yang butuh nilai kalian, oke. Pokoknya jangan sampai terlambat karena itu akan mempengaruhi nilai sikap kalian. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.